Niki sudah masuk 10 hari terakhir niki menjawab salam saja masih lemah niki. Umat muslim niku menjawab salam niku semangat dan kompak. Saya dapat informasi saking Pak Supri niku bahwasanya jamaah itu semangat dan kompak-kompak. Yuk kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dari umah ngaji niki jamaahnya semangat dan kompak-kompak. Siap? Siap. Kalau doakan semoga yang jawab salam saya yang semangat dan kompak semoga Allah berkah limpahkan rezekinya. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, bertambah kebaikan keluarganya, bertambah kebaikan rezekinya, bertambah pasangannya. Ya iki sing bapak-bapak sing mas-mas amin nih. Yuk kita jawab salam lagi semangat dan kompak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat sehat lan Allah masih memberikan kita nikmat sempat. Nikmat apa Pak Bu? Nikmat sehat lan nikmat sempat. Karena bisa jadi ada tetangga kita, saudara kita, teman kita yang diberikan nikmat sehat tapi tidak diberikan nikmat sempat. Betul? Dan bisa jadi juga ada tetangga kita, saudara kita, rekan kita yang diberikan nikmat sempat tapi mboten diberikan nikmat sehat. Betul? Nah, maka jenengan wajib syukuri pada sore hari ini Allah berikan jenengan nikmat sehat dan nikmat sempat. Niku sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Tapi yang paling penting dan yang paling utama yang Allah tanamkan sampai sore hari ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Bu, Pak, nikmat iman dan nikmat Islam niku enggak bisa dibayar dengan apapun. Sebanyak apapun tanah jenengan di dunia ini enggak bisa. Semewah apapun rumah jenengan enggak bisa. Semahal apapun mobil jenengan enggak bisa membayar kenikmatan yang namanya kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Karena nikmat iman dan nikmat Islam inilah yang akan menghantarkan kita ke jannah firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan. Pak, kalau ada pemimpin terbaik Pak, maka beliau inilah pemimpin terbaik. Bu, kalau ada suami terbaik, maka beliau inilah suami terbaik. Kalaulah ada sahabat terbaik Bapak Ibu sekalian, maka beliau inilah sahabat terbaik. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kulolan panjenengan semua yang ada di sini beserta para keluarga yang ada di rumah termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, pripun kabare pada sore ini, sehat Bu Pak? Sehat nggih? Ya, coba mesem dulu. Ngaji itu mesem sih, jangan merengut-merengut. Ya, mesem dulu. Ya. Kabar fisik sehat Bu, Pak. Terus saya mau nanya kabar dompet pripun, aman nggih? Kenapa saya nanya kabar dompet? Soalnya kabar dompet niki mempengaruhi kabar fisik. Nek dompet niki tipis, kadang sok mempengaruhi fisik kita, kadang sok mumet kalau dompet tipis, betul? Maka saya doakan jamaah yang ada di sini senantiasa dompetnya kandel-kandel. Kandel-kandel nota maksudnya. Tapi itu nggak penting Pak Bu. Yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya sampaikan jenengan, pripun kabar keimanan jenengan sampai detik ini? Ada yang mengatakan, alhamdulillah Mas Bayu sedang di atas-atasnya.
lillah. Ada yang mengatakan lagi, aduh Mas Bayu, keimanan saya itu biasa-biasa saja. Yo masih wajar, alhamdulillah. Ada juga yang mengatakan, Mas Bayu, imane kula niku tesih ndelosor-ndelosore ning ngisor. Maka cara untuk kita mengecas keimanan kita yang adalah dengan duduk bermajelis ilmu. Dijelaskan di riwayat hadis riwayat Bukhari Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh suatu perjalanan menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya ke jenengan. Kita ngaji ini santai mawon nggih. Kula niku nggih santai ngaji nih. Saya mau nanya ke Bapak Ibu sekalian, siapa di sini yang pengen masuk surga ngajung? Ya, berarti nek ngacungnya setengah, berarti nggih surganya setengah. Saya pengen angkat setinggi-tingginya. Kita mulai dari rumah ngaji. Siapa yang pengen surga? Masuk surga ngacung? Oke? Wah, semua pengen nggih? Lihat yang nggak pengen masuk surga, lihat. Yuk, bocil-bocil yang mau pengen masuk surga ngacung. Oke, semua pengen masuk surga. Mau saya beri satu tips? Mau? Mau. Kalau pengen masuk surga mau? Mau. Bu, mau mboten, Bu? Saya kasih satu tips bagaimana untuk bisa masuk surga. Mau tahu caranya? Ya. Mati dulu. Nggak mungkin kan jenengan ujuk-ujuk manjek kaki brek langsung masuk surga, betul? Harus mati dulu. Pertanyaannya bukan kapan kita mati. Pertanyaannya kita mati dalam keadaan seperti apa? Jenengan milih-milih mana? Milih mati dalam keadaan zikiran atau jatilan? Hah? Jatilan? Masya Allah, baru ada jawaban kayak gini. Pilih zikiran. Milih baca Quran atau baca koran? Baca Quran. Maka yang terpenting adalah kita mati dalam keadaan seperti apa. Saya doakan semua jenengan yang ada di sini istiqomah sampai nanti husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kami disampaikan langkah kami menuju ke Ummah Ngaji Ad-Duha Mubarak ini nggih. Kurang lebih setahun nggih Pak Supri nggih saya komunikasi sama jenengan, baru kali ini saya datang ke sini. Ini sebuah luar biasa. Coba beri tepuk tangan dulu buat jenengan semua dong. Masya Allah, sebuah hal yang sangat luar biasa bagi saya bisa bertemu dengan tamu-tamu spesial, hamba-hamba Allah. Jenengan kalau disebut sebagai tamu spesial seneng mboten? Seneng nggih? Berangkat ke ngaji seperti ini seneng mboten? Seneng nggih, apalagi untuk snack seneng nggih? Iya, maka siapa di sini yang pengen masuk surga bareng rekannya di sini ngacung? Yang setengah-setengah saya tarik nanti majunya. Oke? Coba deh sampirkan ke pundak temennya sebelah kanan. Ayo Pak, ayo Pak. Yuk, kita keakraban dulu. Oke? Yuk. Ikutin kalimat saya. Saudaraku, saudaraku. Hari ini, sore ini, kita mau ngaji. Tolong ya, utangnya pikir carry. Semoga pertemanan ini tidak hanya di dunia, tapi sampai di surga. Coba angkat tangan kirinya Pak, Bu, sampirkan ke pundak teman sebelah kanannya, sebelah kirinya. Oke, ikutin kalimat saya lagi. Saudaraku, saudaraku, terima kasih ya sudah mengingatkan aku. Kamu baik banget deh. Semoga persaudaraan ini sampai di jannahnya. Beri tepuk tangan dulu buat jenengan semua. Ya, kita Pak kalau mau ngaji itu harus senang dulu. Enggak ujuk-ujuk langsung bahas qala Rasulullah, langsung bahas Allah berfirman, enggak, tapi kita bermain seperti ini dulu. Maka semua bisa saya terapkan di anak muda, di remaja, di orang tua pun seperti ini. Kenapa? Biar jenengan refresh dulu. Sudah refresh Pak? Sudah refresh? Oke, sudah kuat Pak? Tadi makan siang mboten? Sahur. Masya Allah, sahur nggih. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah nggih, kita sudah masuk puasa yang keberapa? 19 nggih. Bentar lagi kita memasuki 10 hari terakhir nggih. Tidak terasa sudah kita memasuki Ramadan hampir yang ke-20 harinya ya. Tidak terasa, berarti itu tandanya apa? Semakin kesini usia kita semakin berkurang, betul? Ramadan ini akan segera meninggalkan kita, betul? Pertanyaannya, kapan Ramadan meninggalkan kita? Pertanyaannya bukan itu, tapi apa yang sudah kita lakukan di Ramadan tahun ini?
Nah, maka berbicara tentang Ramadan, Pak, berbicara tentang Ramadan, Bu, kebanyakan orang-orang niku mempersiapkan, misalnya mohon maaf di masjid mempersiapkan gapura-gapura, betul? Betul. Mempersiapkan lampu-lampu yang gemerlap-gemerlap yang mewah sekali, betul? Mempersiapkan bagaimana karpetnya, terus ngurus takjilnya dan segala macamnya, betul? Apakah itu salah? Enggak. Itu juga baik, tapi ada esensi yang penting, ada makna yang tersirat maupun tersurat di dalam Ramadan tersebut. Mungkin jenengan sering mendengar dari kata ustadz, dari mendengarkan ceramah-ceramah di radio, di televisi dan segala macamnya, bahwasanya Ramadan itu ada tuntunannya di Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? 183. Yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman berarti tidak hai. Betul? Betul. Saya tanya, jenengan beriman kepada Allah mboten? Insya Allah beriman kepada Allah. Kalau jenengan beriman kepada Allah, berarti ayat ini cocok buat jenengan. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau untuk berpuasa sebagaimana atas orang-orang kalian terdahulu, agar kalian menjadi apa? La'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, sekarang saya tanyakan jenengan, siapa di sini usia yang paling tertua ngacung? Berapa Bu usianya Bu? 67. Ada yang di atas 67? Iki kayak malah kayak lelang. Ada yang di atas 67? Pinten Bu? 72. Ada di atas 72? Ada nggih? Ada. Nah, pertanyaannya, jenengan mulai berpuasa berapa tahun? Mulai puasa misalnya 10 tahun, balik ya misalnya, usia balik udah berpuasa 10 tahun. Nah, pertanyaan saya, selama 40, 50, 60 tahun jenengan berpuasa, apakah sudah menjadikan diri jenengan itu menjadi bertakwa kepada Allah atau belum? Jangan sampai Pak, Bu, jenengan masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, tidak menjadikan diri panjenengan menjadi bertakwa kepada Allah. Sangatlah rugi kata Rasulullah, orang yang dia masuk bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan esensi dari Ramadan tersebut dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita koreksi bersama pada Ramadan kali ini, yakni adalah kita ini sudah menjadi orang bertakwa atau belum kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting dari sebuah yang namanya Ramadan. Bukan perkara ngoleksi gamis, bukan perkara ngoleksi sarung, peci, enggak, itu cuma uborampe, cuma pernak-perniknya. Tapi yang terpenting di bulan Ramadan berpuasa tersebut, yakni adalah bertakwa. Kesimpulannya, Ramadan berarti orang mung sekedar orang madang. Ada yang mengatakan, saya sudah menahan lapar, saya sudah menahan haus, sudah perkara selesai. Enggak. Kalaulah hanya seperti itu, apa bedanya kita dengan anak-anak kecil? Betul? Betul. Kalaulah kita manusia sebagai umat muslim bekerja, mohon maaf, kerbau di sawah juga bekerja. Kalau kita hidup hanya sekedar hidup, mohon maaf, kera yang ada di hutan juga hidup. Maka kalau kita mengaku sebagai umat muslim, mengaku sebagai manusia yang berakal, maka kita harus berproses menjadi lebih baik lagi, menjadi umat muslim sejati. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, muncullah pertanyaan, lalu takwa itu nopo? Kan begitu. Kadang kita sering mendengarkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah engkau sebagaimana engkau bertakwa, dengan bertakwa sebenar-benarnya, dan janganlah engkau mati ketika tidak dalam keadaan
Islam, sering mendengar, sering mengucapkan saya ingin bertakwa. Nah, pertanyaan saya, takwa niku nopo, Pak Bu? Atuh. Takwa niku nopo? Iya, kan? Maka saya mengutip satu kalimat yang penting dari perkataan dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, Pak Bu, perhatikan kalimat saya. Tolak ukur ketakwaan seseorang itu bukan dilihat dari bagaimana sholat malamnya. Ketakwaan seseorang itu bukan terletak dari bagaimana puasa di siang harinya. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan ketakwaan seseorang itu terletak dari bagaimana semaksimal mungkin dirinya menjalankan perintah-perintah Allah dan semaksimal mungkin dia menjauhi larangan-larangan Allah. Coba deh Pak, reminder, coba deh sedikit mengingat-ingat, introspeksi diri. Karena kata Rasulullah, sebaik-baik kalian itu yang paling sering introspeksi diri, paling sering muhasabah diri. Jangan sering-sering menyalahkan, jangan sering-sering mencari kesalahan orang lain. Nggak boleh tajasus namanya. Yuk coba deh di Ramadan tahun ini, di tahun 2023. Dulu waktu corona diajak ke masjid, orang ngumpul-ngumpul, dimarah pemerintah. Betul? Ayo nggak endang ngaji nang omah ngaji. Ndak boleh kumpul-kumpul, engkau diparani pemerintah. Betul? Begitu sekarang corona sudah hilang, ayo ke endang nang masjid salat berjamaah. Aduh, aku sibuk, target ini belum tercapai. Ada yang mengatakan lagi, ayo kayak ngaji. Aduh, deadline gawean kurang dadi ki, kurang rampung. Maka ada niat, ada jalan. Gak ada niat, banyak alasan. Pak, Bu, kita ini pasti akan ke masjid. Kita ini pasti akan berangkat sholat dengan dua cara. Yang pertama, kita pasti berangkat ke masjid ini, ke tempat ini dengan kaki kita sendiri. Atau yang kedua, dengan kita sudah digotong keranda dan terbungkus kain kafan. Jenengan milih mana? Pakai kaki sendiri atau terbungkus kain kafan? Kaki sendiri. Kan enak Pak, digotong nggak capek Pak. Pakai kaki sendiri. Insya Allah pakai kaki sendiri. Nah, insya Allah kalau jenengan tuh berangkat ke masjid, insya Allah satu langkah jenengan berangkat ke masjid, Allah akan angkat derajat menjenengan, dan satu langkah jenengan berangkat ke masjid, Allah akan ampuni dosa-dosa panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Maka kita kembali ke laptop tadi. Esensi dari takwa niku sejatinya adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Gimana cara bertakwa Mas Bayu? Gampang, atau saya berikan tipsnya. Caranya gimana? Maksimalkan peran. Contoh misalnya, Bapak, Pak, jenengan niku di Al-Quran, di dalam Islam disebut apa? Qawwam. Apa itu? Ar-rijalu qawwamu na'alan nisa. Laki-laki itu sebagai qawwam, sebagai pemimpin, sebagai orang yang ditiru, digugu, dilihat percontohannya oleh siapa? Oleh anaknya, oleh istrinya, istrinya. Satu ya, oleh istrinya. Sorry Bu, kelewat. 14-an maksudnya. Nah, ketika kita bertakwa menjadi seorang suami, maka jenengan mencari nafkah, usahakan apa yang jenengan bawa itu harus halal dan thayyib. Ingat, hati-hati ketika ada barang yang haram yang masuk ke dalam tubuh istri dan anak kita. Hati-hati, rumah tangga kita, anak istri kita bisa jadi bengal. Tahu bengal? Apa itu? Keras kepala. Bu, jenengan disebutkan dalam Islam sebagai apa? Al-ummu madrasatul ula. Apa itu al-ummu madrasatul ula? Sebagai pendidik, sebagai madrasah pertama untuk anak-anaknya. Maka bapak dan ibu selalu sebagai penanggung jawab dalam mendidik anak-anak kita. Saya selaku guru TPA pernah disodorkan begini sama anak wali santri. Mas Bayu, saya nitip anak saya ke TPA. Saya bilang, mohon maaf Bu, saya nggak bisa. Kalau di TPA itu cuma 1-2 jam saja, betul? Yang paling banyak berinteraksi sama anaknya siapa? Orang tua. Tapi kita lihat saat ini, bapaknya pulang kerja main ibunya pulang arisan main anaknya pulang sekolah main bangun tidur main mau makan main pengajian main
Mau sholat main mau tidur main kiamat hidup kita tanpa HP, betul? Dulu Bu, Pak, jenengan kalau masa-masa kecil, ibu jenengan waktu habis maghrib pasti bukain Iqra, betul? Nduk sini, ibu bukain Iqra. Sini baca alif fathah, alif kasro, alif doma, dibaca. Pinter anak TPA. Pinter dulu anak-anak kita. Lah sekarang generasi saat ini habis maghrib, nduk sini ibu bukain TikTok. Sini ibu bukain YouTube. Maka generasi kita saat ini akan menjadi generasi TikTok, akan menjadi generasi YouTube. Pertanyaannya gini, kenapa kok anak itu cinta terhadap YouTube? Karena orang tuanya yang mengenalkan dia YouTube. Kenapa kok anak itu suka bermain sosial media? Ya karena orang tuanya yang mengenalkan dia sosial media. Beda pertanyaan kalau seperti ini. Kenapa dia cinta terhadap majelis ilmu? Oh, ternyata karena bapak ibunya yang mengajarkan dia majelis ilmu. Kenapa dia cinta terhadap masjid? Oh, ternyata karena bapak ibunya yang mengajarkan dia cinta terhadap masjid. Nah, maka bapak ibu rahimakumullah, ya, pertanyaannya bagaimana kita Pak sebagai suami, bagaimana Pak kita sebagai istri memaksimalkan peran, memaksimalkan potensi agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya Pak, kenapa kok bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat spesial? Kenapa kok beda dari bulan-bulan yang lainnya? Oh, kira-kira tahu nggak kenapa? Apakah karena ada sholat tarawihnya? Apakah karena ada takjilnya? Apakah karena ada sahurnya? Makanya yuk jadi apa? Jadi spesial. Oh, ternyata di Quran surat Al-Baqarah ayat 185-nya di situ dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Syahrul ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oh, pantas kenapa kok bulan Ramadan ini menjadi mulia? Karena bulan diturunkannya Al-Quran. Pak, perhatikan kalimat saya. Fokus. Saya ngantuk, ambil air wudhu saya. Karena setan suka dengan orang yang ngantuk-ngantuk. Perhatikan kalimat saya. Apapun yang disandingkan dengan Al-Quran, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, dan apapun yang disangkut pautkan dengan Al-Quran, pasti dia akan mulia. Contoh, bulan apa yang diturunkannya Al-Quran? Bulan apa? Bulan malah bulan April. Beda itu kalender Masehi. Bulan Ramadan. Malam yang diturunkannya Al-Quran, malam apa? Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar akan menjadi mulia. Kota atau wilayah mana yang diturunkannya Al-Quran, Pak Bu? Oh, malah lendah gitu, piye? Bid'ah gitu. Mana? Mekah dan Madinah. Maka kota Mekah dan kota Madinah akan menjadi mulia gara-gara diturunkannya Al-Quran. Sama anak remaja, anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, seorang hafiz dan hafizah Quran yang di dalam hatinya, lisannya, pemikirannya ada Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Betul? Maka tolak ukur kemuliaan kita bukan dilihat dari seberapa banyak duit kita, Pak. Enggak. Kemuliaan seseorang bukan dilihat dari bagaimana seberapa tinggi jabatannya. Enggak. Kemuliaan seseorang bukan dilihat dari bagaimana setinggi titelnya, sebanyak titelnya S1, S2, S3, S-Doker, S-Teler, S-Tongtong, dan SS lainnya. Enggak. Tapi kemuliaan seseorang dilihat dari bagaimana dia dekat dengan Al-Qur'an. Maka kalau lingkungan jenengan mau mulia, maka lingkungan jenengan dekatkanlah dengan Al-Quran. Kalau keluarga jenengan mau mulia, maka dekatkanlah keluarga jenengan dengan Al-Quran. Kalau anak jenengan mau mulia, maka dekatkanlah dengan Al-Quran. Ada kisah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, seorang bapak sama ibu itu selalu menuntut anaknya. Kan kebanyakan seperti itu ya. Besok kamu harus jadi seperti ini. Dok, kamu besok harus seperti ini. Harus punya rumah, harus punya mobil, harus punya tanah, harus punya apa-apa.
maka standar kebahagiaannya adalah materi. Jenengan pernah dengar nggak ada materi sekolah dulu namanya waktu adalah uang? Tahu? Pernah dengar? Kalau bahasa Lendahnya adalah time is money. Itu bahasa Lendah. Apa itu time is money? Waktu adalah uang. Pantaslah kita saat ini bergeraknya selalu kepikiran dengan uang. Sitik-sitik uang. Sitik-sitik uang. Uang kok sitik-sitik. Maka konsep kapitalisme sudah tertanam dalam pikiran kita bahwasanya ketika kita mau bahagia, ketika kita mau bergerak, maka harus ada uang. Kalau jenengan mendidik anak jenengan itu dengan materi saja, dengan kekayaan saja, hati-hati. Jenengan tahu kisahnya Rubicon? Tahu kisahnya pajak kan? Anaknya dididik nggak tentang agama? Lebih dituntut untuk duniawinya, sehingga apa? Oh, ternyata anaknya ini malah menjadi pelaku kekerasan. Akibat tarik ulur akibat bentrok dengan mantan pacarnya si pacar tersebut. Akhirnya apa? Bapaknya kena ikut-ikutan, kena imbasnya juga. Mau mengundurkan diri dari instansinya, jangan dulu, kita cek dulu harta-hartanya. Oh, ternyata punya Harley Davidson, punya Rubicon. Oh, ternyata Rubicon yang enggak dipajaki. Jenengan selama ini disuruh ayo pajak, orang bijak bayar pajak. Begitu kita bayar pajak, yang sana enggak bijak, betul? Betul. Mau dihapus terus, Bu? Mau dihapus terus, Pak? Nah, maka ayolah kita kembalikan Islam akan menjadi solusi dalam permasalahan dalam kehidupan kita. Mau bergerak sedikit, lihat Islam. Mau bergerak sedikit, lihat Islam. Mau bergerak ke sana, lihat Islam. Maka di dalam Islam itu tidak mengisi waktu dengan uang, tapi mengisi waktu dengan apa? Di Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Wal 'asr, demi waktu atau demi masa. Pak, Bu, kalau Allah bersumpah akan sesuatu tersebut, berarti betapa pentingnya sesuatu tersebut. Contoh, kalau di Al-Quran ada wadduha, betul? Demi waktu duha. Wal lail, demi waktu malam. Nah, ini al-asr. Wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia yang ada di sini apa? Dalam kerugian. Saya yang ngomong rugi, jenengan yang mendengarkan rugi, jenengan yang ngantuk yo saya rugi. Tapi apakah sampai situ ayatnya? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Tapi dijelaskan di Quran surah Al-Asr ayat ketiganya. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kecuali yang dia beriman kepada Allah, yang dia beramal soleh, dan apa? Menasehati dengan kebenaran dan kesabaran. Inti dari umat muslim, umat mukmin adalah itu 3. Apa? Beriman, beramal soleh, dan menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka jenengan jangan lagi mendidik anak jenengan, kamu harus mendapatkan ini, mendapatkan itu. Enggak. Bahagia itu tanpa syarat. Bahagia itu kita yang buat. Jangan sampai saya mau bahagia nanti ketika saya punya rumah. Ketika nggak punya rumah nanti maka nggak akan bahagia. Bahagia saya nanti ketika misalnya punya istri 2 misalnya. Nggak tercapai, maka jenengan nggak akan bahagia. Satu saja nggak habis-habis, betul Bu? Betul, maka cukuplah setia dengan yang satu di Lenda, 1 di Sentolo. Enggak, ini bercanda Bu. Oke. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yuklah
Jadikan keluarga kita, jadikan tetangga kita, lingkungan kita, anak istri kita untuk menjadi apa? Menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini, maka goals dari kita bulan Ramadan yakni adalah meningkatnya amal soleh kita setelah Ramadan. Maka kenapa ada namanya Syawal, betul? Syawal itu apa? Peningkatan. Oh, kita lihat Ramadan, Masya Allah 10 hari pertama full, betul? Oh, 10 hari kedua Alhamdulillah ada kemajuan soft. Tahu kemajuan soft? Berarti burinnya semakin kosong, betul? Nah, 10 hari terakhir mulai agak rame meneh. Soalnya apa? Soalnya sudah mau persiapan malam Lailatul Qadar, maka ada iktikaf. Yang soft ibu-ibu pasti sudah kosong. Kenapa? Wes wayahe golek-golek isi untuk meja, betul? Golek wafer, golek marjan dan segala macam. Ya, golek gamis yang sido agung dan segala macamnya, betul? Nah, maka yuk Bapak Ibu sekalian maksimalkan 10 hari terakhir ini kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kalimat penting bagi saya ini. Musibah terbesar itu bukanlah kehilangan sandal di masjid. Musibah terbesar itu bukanlah kehilangan sandal di masjid. Tapi musibah terbesar itu Pak Bu, ketika sandal kita tidak kelihatan di masjid. Jangan sampai sandal kita niku mau kelihatan 2 kali dalam setahun Pak. Apa itu? Idul Fitri dan itu pun telat tekone. Kawanan. Ya. Maka kita jadikan, ayolah prioritas. Coba jenengan gini cek dalam hati jenengan ketika ada panggilan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa respon jenengan? Apakah alhamdulillah adzan ataukah wih kok wis adzan? Pak, Bu, kalau di momentum Ramadan ini yang jenengan tunggu apa tuh sebenarnya? Adzan maghrib. Kenapa di luar Ramadan jenengan tidak menunggu adzan maghrib? Alah, wis maghrib ki piye? Iya. Contoh kan misalnya gini, waktu subuh, ya, sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Karena malamnya kecapean, lembur, yang mungkin nongkrong neng cakro, opos bahas ini itu, akhirnya kesiangan, akhirnya tidak sholat subuh. Akhirnya sholat subuhnya dirapel sama sholat duha. Akhirnya sholat duha nih pakai kunut. Akhirnya bekerjalah dia. Setelah bekerja dipanggil lagi sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, sesuai sholat. Engkau lah gaweanku orang rampung, betul? Engkau lah pilit meneh. Ngerti-ngerti sudah adzan asar. Hayya 'alas shalah. Wih, kok wis adzan meneh? Engko sik lah ning omah wae. Akhirnya pulang ke rumah macet sampai maghrib kecapean, isya ketiduran. Akhirnya selama 5 waktu tidak tertunaikan. Begitu ada permasalahan dalam kehidupan. Kok kenapa Allah yang selalu disalahkan? Betul? Ya Allah, Engkau tidak adil sama hamba-Mu ini ya Allah. Anda kemana saja ketika diperintahkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ayo sholat dan mari menuju kemenangan. Anda kemana saja? Apakah Anda pura-pura tidak tahu atau malah ngericek? Tahu jenengan ngericek? Coba kalau ada telepon misalnya dari orang, misalnya dari misalnya kerabat jenengan, ya. Misalnya jenengan telepon siapa lah misalnya, ditelepon nih, ya. Ternyata kerabat jenengan itu malah mendiamkan. Ngerti kalau ada telepon tapi nggak diangkat, sakit nggak? Sakit mboten? Sakit, apalagi kalau di reject aja, gitu ya. Jenengan telepon kerabat, misalnya harap golek sauran utang misalnya, ditolak, di reject, gimana rasanya? Sakit nggak? Sakit. Sakitnya di mana Pak? Bu, sakitnya di mana? Sakitnya di mana-mana. Sama ketika ada panggilan adzan, nauzubillah min zalik, ketika ada panggilan adzan, ibaratnya itu pesan masuk ke kita, apakah kita akan mengangkatnya atau mendiamkannya atau malah merejectnya? Ini pertanyaan terbesar. Nah, maka di Ramadan ini membentuk diri kita ketika ada panggilan adzan, alhamdulillah, ora mung sekedar maghrib tok.
Ayolah bangun sholat malamnya misalnya. Kenapa kok ada sahur? Karena di sahur itu ada keberkahan, melatih kita untuk bangun lebih awal. Untuk apa? Menunaikan sholat qiyamul, sholat tahajud. Karena apa? Ketika dia berdoa di waktu tahajud itu seperti busur panah yang tepat pada sasarannya. Maka ikhtiar langit jenengan coba diusahakan deh. Ya, Rasulullah saja Pak yang sudah dijamin surga, yang dijamin ampunan saja masih minta kepada Allah. Lah kita jamaah biasa, ustadz bukan, ulama bukan, apalagi ubaru. Kenapa kita tidak minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha mengampuni dan Engkau cinta terhadap orang yang minta ampun, maka ampunilah aku. Minta sama Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, maka di Ramadan ini juga menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang lebih bersabar menerima takdir, bersabar menerima kenyataan. Maka ada satu doa yang saya sampaikan ke jenengan pada sore hari ini, belajar dari kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa itu di zamannya siapa? Raja siapa? Raja Fir'aun. Nabi Musa ketika menghadap Fir'aun tidak minta jabatan, tidak minta kemuliaan uang, tidak meminta kekayaan harta, tidak minta dudukan, tidak minta jabatan. Tapi Nabi Musa minta kepada Allah apa? Rabbi shrahli sadri. Apa itu? Ya Allah, lapangkanlah dadaku untuk bisa menerima dan bisa menyikapi semua ini. Maka Pak Bu, ketika hati kita sudah lapang, permasalahan sebesar apapun pasti akan terselesaikan. Beda cerita kalau hati kita sempit, sekecil apapun permasalahan pasti akan terasa besar karena hati kita sempit. Maka selalu minta Rabbi shrahli sadri. Terhimpit perekonomian, Rabbi shrahli. Ada masalah dengan istri, Rabbi shrahli. Ada permasalahan dengan suami, Rabbi shrahli. Ada masalah dengan tetangga, Rabbi shrahli. Ada permasalahan mengasuh anak, Rabbi shrahli sadri. Minta dulu dilebarkan hatinya, baru wayasirli amri. Apa itu? Minta dimudahkan urusannya. Nah, maka konsep dalam Islam itu lebih bagaimana menerima dulu, lebih bagaimana membuka dulu kesabaran selebar-lebarnya, baru minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di momentum Ramadan ini juga kita coba bersihkan hati, kita singkirkan iri, dengki, dan hasad terhadap tetangga kita. Oke? Karena ada sebuah kisah seperti ini. Tetangganya beli kompor listrik. Delok kayu bar tuku kompor listrik. Halah paling mung second. Orang lain yang beli kompor listrik kok kita yang kepanasan. Ada lagi, delok kae bar tuku AC. Halah paling mung kredit mung second kuwi, murah kuwi. Kok orang yang beli AC kok kita yang kedinginan. Ada sebuah kisah ini di sebuah desa. Ada tetangganya yang nurunin NMAX, dia yang masuk angin. Suatu sore-sore, ibu ini minta keroan kepada tetangganya. Mbak aku dikeroi yuk. Ngopo? Aku masuk angin. Tumben masuk angin, biasanya orang ngopo-ngopo, orang kerja neng sawah juga kok masuk angin. Oh ya, tonggoku tuku NMAX. Ini. Maka malaikat itu ketika kita ikut mendoakan seseorang tersebut dengan kemuliaan, misalnya ini tetangga kita, misalnya ekonominya sedang naik, ya kita mendoakan, alhamdulillah, semoga saya bisa menyusul perekonomian saya meningkat. Ketika kita mendoakan seperti itu, apa kata malaikat? Aku akan mengaminkan dan engkau akan mendapatkan yang setimpal. Coba bayangkan. Yuk, maka iri dengki hasad terhadap tetangga kita singkirkan, jauhkan. Ada perbedaan pemahaman, yuk singkirkan. Kita gaungkan sebuah persamaan, yaitu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada satu yang misalnya futur imannya, Kang, yuk kita berangkat lagi bareng-bareng. Karena apa? Ana uhibbuka fillah. Apa itu? Aku mencintaimu karena
Allah, sungguh saya ini cinta terhadap kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka innamal mu'minuna ikhwah, sesama saudara itu kita saling, sesama muslim saling bersaudara Bapak Ibu sekalian. Yuk. Maka kita nih hidup di dunia ini juga enggak lama-lama. Dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal. Orang kaya mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Mas MC mati. Pak Supri mati. Jenengan mati. Ibu-ibu mati. Kula mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari. Saya pernah ngisi di satu masjid di Bantul. Ketika saya bilang Pak Takmir, serempak jamaahnya bilang mati. Kalau batin kata ini konten dendam kesumat antara jamaah sama takmir. Tapi insya Allah di sini pengelolanya maupun jamaahnya tidak nggih. Insya Allah beri tepuk tangan dulu dengan semua. Selalu akur dan rukun nggih, insya Allah nggih. Maka ketika ada perbedaan itu khilafiyah sampai kiamat pun itu pasti ada. Yuk kita junjung persatuan apa akidah Islamnya. Maka tidak perlu lagi perbedaan. Kamu mau ini mau itu enggak, kamu hijau atau biru enggak, kamu 11 atau 23 enggak. Semua punya dasarnya, semua punya dalilnya. Yang penting kita ngaji bareng seperti ini. Satu misalnya imannya futur, yuk diajak lagi. Nah, ketika jenengan sudah merasakan sebuah manisnya sebuah majelis ilmu, saya yakin jenengan akan kecanduan. Maka banyak-banyak masjid-masjid yang bilang ke tamir-tamir lainnya, bilang, jangan ngundang Mas Bayu, bahaya. Kenapa bisa gitu? Bikin candu katanya. Kayak narkoba bikin candu. Masya Allah luar biasa. Nah, maka bapak-bapak ibu sekalian, dan saya pun juga, ini sampai jam berapa? 5 menit lagi. Masya Allah, nggak kerasa nggih? Ya, alhamdulillah perjumpaan yang sangat singkat ini. Sebenarnya saya kalau biasanya ngomong itu sampai subuh, Pak. Ya 2 jam misalnya ngomong. Tapi alhamdulillah nggih, ini pertemuan awal bukan untuk yang terakhir. Kita pengen berkumpul lagi bersama-sama ngaji bareng nanti di Syawal. Bahkan nanti kita tidak hanya ngumpul di dunia, tapi kita ngumpul di surga. Ngaji bareng di dunia, ngumpul bareng di surga insya Allah. Maka penutup kita pada sore hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Kita muhasabah kurang lebih 2-3 menit. Kita angkat kedua tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita niatkan pada sore hari ini Allah catat sebagai amal soleh, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lampau. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita tundukkan pandangan kita Bapak Ibu sekalian, adik-adik kita berdoa dulu yuk. Adik-adik, santri, yuk kita berdoa dulu. Ada berdoa, tangan diangkat, pundak ditegakkan, pandangan dipejamkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'mati hidayah. Alhamdulillahi ala ni'mati inayah. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafilu maziddah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال